Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami tim SAS Sekolah Alam Bintaro. Dengan saya Pak Gifar Rafsanjani dan dengan rekan-rekan saya yang ada di belakang kamera ada Bapak Saptaji, ada Bapak Bajuri, ada Bapak Ajat, ada Bapak Didik juga yang membantu di materi kali ini, juga ada Bapak Dul. Ya. Teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat ya. Dan kita masih dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, jadi kita harus banyak-banyak makan dan minum yang sehat biar kondisi fisik kita tetap terjaga. Oke teman-teman, kali ini sebelumnya Bapak izin lepas masker dulu ya, karena biar lebih terlihat lagi di kamera, biar lebih enak juga kita berbicaranya. Oke. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar materi tentang P3M. P3M itu biasa dikenal di luar dengan P3K. Kalau P3M itu artinya pertolongan pertama pada musibah, sedangkan di luar biasa kita sebut pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi P3M kali ini, kita akan berkenalan dulu dengan alat-alat yang biasa digunakan ketika terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil atau musibah-musibah kecil ketika di sekolah, di rumah ya. Tapi ini hanya sebagian kecil materi yang akan disampaikan oleh tim SAS agar teman-teman sedikit banyaknya paham tentang pertolongan pertama pada musibah. Oke, sebelumnya mari kita kenalkan dulu alat-alatnya. Yang pertama, kita buka boxnya dulu. First aid kit biasanya di Sekolah Alam Bintaro itu disediakan di setiap kelas, ada kotak-kotak P3M di sana. Yang pertama itu ada antiseptik untuk membersihkan luka. Biasanya kita pakai merek Rivanol di sini ya, di Sekolah Alam ini. Terus yang kedua itu ada namanya Povidone Iodine. Biasa kita sebut juga dengan obat merah. Biasanya ini kita gunakan untuk menghindari infeksi di sekitaran luka gitu ya. Biasanya kita sebut obat merah atau iodin, Povidone Iodine. Ini seperti ini. Oke. Yang ketiga itu ada kasa. Kasa ini ada bermacam-macam ya. Kita jelasin satu-satu. Yang pertama ada kasa gulung. Ini panjangnya 7 cm. 7 inci. Yang kedua ada kasa gulung juga, ini ukuran 3 inci. Yang terakhir itu ada kasa steril yang biasa teman-teman suka lihat. Ini juga bisa jadi alat untuk membersihkan luka. Seperti itu. Yang selanjutnya ada lagi, ini namanya perekat ya. Ini perekat biasanya digunakan untuk ketika selesai membalut, kita rekatkan dengan menggunakan perekat ini. Yang selanjutnya ada namanya perekat cepat. Perekat cepat itu bisa kita temukan di warung-warung. Biasanya ada merek Hansaplast, terus ada juga Okeplast dan lain-lainnya ya. Banyak biasanya ditemukan di warung-warung ini kalau terjadi luka ringan ya, seperti lecet dan lain-lain. Yang selanjutnya ada Thrombopop. Ini sebenarnya merek ya, karena saya juga bukan ahli, jadi kita sebut saja Thrombopop. Ini biasanya untuk mengurangi luka memar ya. Selanjutnya ada cotton bud. Cotton bud ini untuk membersihkan luka ya, sebelum kita balut, sebelum kita ketika ada luka bisa kita bersihkan dengan cotton bud biar kotoran-kotoran yang ada di luka itu lebih bersih lagi. Selanjutnya ada sarung tangan latex. Sarung tangan latex ini fungsinya untuk alat pelindung diri, karena nanti kita jelasin alat pelindung diri itu untuk apa tujuannya ya. Selanjutnya di sini ada NaCl. Ini NaCl ini fungsinya sama dengan Rivanol tadi gitu, pengganti alkohol. Kalau alkohol mungkin biasanya teman-teman tahu sendiri itu agak perih kalau ke luka. Kalau NaCl ini lebih bersahabat buat di luka. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen ini sebenarnya ini untuk darurat saja ya, karena kalau untuk lebih
lebih tepatnya sebenarnya pakai oksigen tabung, tapi ini untuk urgensi ketika kita ada di kondisi-kondisi yang memang urgent aja. Gunanya untuk mengembalikan pernafasan ketika terjadi shock. Biasanya kalau terjadi shock itu kekurangan oksigen di otak, jadi napas tersengkal-sengkal kayak like that lah ya, seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya ada gel ice pack. Nah ini gunanya untuk gel ice pack ya teman-teman, ini juga sama, gel ice pack juga. Ini gunanya untuk mengurangi luka lebam atau mengkompres ketika terjadi pembengkakan pada bagian tubuh yang terkena trauma, seperti itu teman-teman. Oke, sekarang kita sudah berkenalan, kita akan masuk ke materi dari P3M. Yang pertama, sebelum kita menangani luka atau sebelum kita menangani korban yang terkena musibah atau kecelakaan, kita harus melindungi diri kita sendiri dulu. Biasa dikenal dengan safety first, seperti itu ya. Safety first itu yang pertama, APD itu kita diwajibkan pakai sarung tangan latex ya. Kalaupun teman-teman nggak bawa sarung tangan di tas atau di pouch teman-teman, itu bisa menggunakan plastik bersih atau kantong kresek bersih atau apapun yang bersih supaya melindungi sentuhan langsung dengan si korban. Kenapa? Karena dikhawatirkan si korban ini mempunyai penyakit menular. Jadi ketika kita ada sentuhan langsung dengan pasien yang berdarah, itu bisa tertular dengan penyakit tersebut. Makanya di istilah kedokteran ada safety first untuk diri sendiri terlebih dahulu gitu ya. Untuk materi yang pertama itu ada perdarahan ya, bukan pendarahan tapi perdarahan. Perdarahan ini terjadi akibat rusaknya dinding pembuluh darah yang disebabkan oleh ruda paksa atau trauma. Nah, jenis pendarahan itu ada dua, ada pendarahan luar, ada pendarahan dalam. Oke, sekarang kita belajar bagaimana cara menangani perdarahan luar dan perdarahan dalam. Ya, teman-teman, sekarang kita langsung praktek saja bagaimana cara menangani perdarahan luar dan perdarahan dalam. Oke, langsung saja kita praktek. Nah, teman-teman, pertama kita ada materi untuk menangani luka robek. Ya, menangani luka robek ini yang pertama kita lakukan adalah membersihkan luka. Jika teman-teman tidak mempunyai NaCl, teman-teman bisa menggunakan air bersih. Namun karena di sini ada NaCl, pertama kita bersihkan dulu luka ini dengan NaCl. Seperti ini. Lalu kita balut. Kita bersihkan terlebih dahulu luka-lukanya. Lalu kita bisa bersihkan apabila ada kotoran yang menempel, kita bersihkan dengan bisa menggunakan dengan cotton bud. Tapi perlahan karena ini pasti akan terasa sangat perih. Seperti itu. Tapi lebih baik kita bersihkan daripada nanti menjadi infeksi di luka robeknya. Setelah selesai kita bersihkan lukanya, kita bisa menggunakan antiseptik atau povidone iodine. Kita bisa menggunakan povidone iodine, itu bukan di lukanya, tapi di sekitaran luka. Seperti ini. Seperti ini. Fungsinya agar ketika kita membalut si luka nanti, dia bisa menyerap dari si povidone iodine tadi. Setelah kita memberikan antiseptik pada si luka, kita bisa menutup luka, lalu kita bisa angkat atau elevasi luka tersebut. Biasanya itu lebih tinggi dari jantung. Fungsinya agar kita bisa mengurangi tekanan darah yang ada pada si luka ini. Setelah seperti ini, kita bisa balut luka tersebut. Nah teman-teman, setelah seperti ini, di ujung nanti kita bisa potong si ininya, si kasa
gulungnya. Ini untuk dijadikan simpul agar menekan si luka tadi. Tadi posisi luka ada di sebelah sini, jadi kita bisa tekan seperti ini. Ya, teman-teman, demikian tadi cara untuk menangani pendarahan pada luka robek di tangan ya, seperti itu. Oke, yang kedua, kita akan menangani luka lecet atau ya luka pendarahan luar tapi ini ringan gitu ya. Jadi cuma lecet aja. Ya, terima kasih. Ya, untuk yang kedua, kita coba belajar tentang bagaimana cara menangani luka lecet. Biasanya kalau teman-teman jatuh atau teman-teman tergores sesuatu yang cuma lecet aja, itu pertama-tama kita bisa membersihkan menggunakan air bersih dengan air mengalir tentunya ya. Kita bersihkan luka lecetnya. Apabila ada kotoran-kotoran, teman-teman bisa bersihkan dulu menggunakan apabila ada kotoran di luka ini, teman-teman bisa bersihkan dulu lukanya. Kalau bisa menggunakan dengan cotton bud tadi, kita bersihkan. Nah, jika teman-teman di rumah ada plester cepat, teman-teman bisa menggunakan plester cepat. Oke, kita coba praktekkan di sini. Nah, seperti ini. Oke. Atau jika teman-teman tidak ada plester cepat, kita bisa menggantinya dengan kasa steril. Oke. Untuk penanganan pada luka lecet dengan menggunakan kain kasa steril itu ada dua cara. Teman-teman bisa membalur si povidone iodine di sekitaran luka seperti tadi, atau teman-teman juga bisa meneteskannya di kain kasa steril ini. Oke, kita pakai contoh, kita baru balurkan di kasa sterilnya ya. Ini. Kita tutup lukanya seperti ini. Kita tempel menggunakan perekat tadi di dua sisi. Oke, seperti ini teman-teman cara untuk menangani luka lecet atau pendarahan ringan di tangan. Oke. Untuk yang selanjutnya kita ada materi tentang bagaimana cara menangani luka memar ya. Memar sedikit itu. Kita bisa menggunakan gel ice pack untuk mengurangi nyeri dan memar pada memar tersebut. Atau kita juga bisa menggunakan trombopop. Trombopop tadi bisa kita oleskan pada si luka memar tadi untuk mengurangi memar tersebut. Oke. Apabila teman-teman menemukan perubahan bentuk pada si memar atau pada si yang bengkak tadi, atau ada kesulitan dalam bergerak, biasanya itu ada indikasi fraktur tulang atau patah tulang. Jadi sebaiknya bila ditemukan perubahan bentuk pada si luka memar tadi gitu ya, teman-teman bisa langsung segera membawa ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menangani luka bakar ringan ya. Ini bukan luka bakar yang seperti ada kebakaran atau itu bukan dalam jangkauan kita. Jadi apabila teman-teman
contohnya kecipratan minyak kah, atau terkena sedikit korek api kah gitu ya, atau ada benda panas sedikit nempel seperti itu, teman-teman bisa menanganinya dengan cara, misal contohnya jempol Bapak megang besi panas, tapi cuma klek gitu aja, cuma set, itu kan biasanya akan timbul nanah atau benjolan sedikit gitu ya. Teman-teman bisa langsung menyiramnya dengan air mengalir, air bersih yang mengalir seperti ini. Gitu ya. Bukan dengan cara bukan dengan cara mengoleskan dengan odol, kecap, minyak atau lain sebagainya gitu ya. Karena itu bisa menimbulkan luka bakar atau infeksi pada si luka tersebut, seperti itu. Oke teman-teman, yang terakhir kita ada materi tentang shock. Shock itu apa sih? Shock itu adalah kondisi di mana teman-teman kekurangan darah yang membawa oksigen ke otak. Jadi biasanya ketika shock itu ada timbul sesak napas, ada teman-teman juga panik segala lain hal itu ketika terjadi shock. Nah, untuk cara penanganan dari shock tersebut ada beberapa tahap-tahap yang harus kita lakukan. Untuk penanganan shock sendiri itu ada beberapa tahap yang harus kita lakukan. Yang pertama itu kita bawa si pasien atau si korban tadi ke tempat yang nyaman. Yang kedua itu kita merebahkan pasien dengan posisi celentang gitu ya. Lalu angkat tungkai. Tungkai itu kaki. Angkat tungkai. Tungkai itu kaki bagian sini dekat tumit ya. Itu sekitar 20 sampai 30 cm. Jadi posisinya ini kepala, ini badan, ini kaki, dan di sini tungkai. Itu kita angkat seperti ini, bisa kita ganjel menggunakan barang-barang yang ada di sekitaran situ, seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa melonggarkan si pakaian yang dipakai si pasien tadi gitu ya. Kayak misalkan dia pakai sabuk nih, kita lepas sabuknya, terus kita buka juga kuncinya, terus juga jam tangan kita lepaskan. Fungsinya kerah, misalkan dia berkerah, itu bisa kita lepas kancingnya. Fungsinya untuk agar jalur napas lebih agar jalur napas bisa lebih stabil lagi. Yang selanjutnya, pastikan jalur napas pada si korban itu lancar gitu ya. Biasanya nanti ada cara-cara yang tersendiri untuk memastikan bagaimana si jalur napas itu, bagaimana kita memastikan kalau si jalur napas itu lancar atau tidak, seperti itu. Selanjutnya teman-teman bisa memberikan oksigen pada si korban tadi. Teman-teman bisa memberikan oksigen, seperti oksigen yang ini. Cara pakai oksigen ini itu pertama kita buka seperti ini ya, terus kita masukkan botol ininya seperti ini, lalu kita bisa seperti ini dipencet sambil kita hirup si napas tadi. Atau jika teman-teman memakaikan ke orang lain, ini misal mulut orang lain seperti ini, kita hitung agar kita tekan dengan napas, dengan dia menghirup secara bersamaan, tiga hitungan ya, 1, 2, 3. Nah gitu, seperti itu ya cara menggunakan si oksigen ini. Selanjutnya kita harus memastikan bahwa si korban ini tidak kita beri makan atau tidak makan dan minum. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti bisa tersedak dan mengganggu jalur napas dari si korban tersebut. Ketika sudah jadi penutupan pada jalur napas, itu akan jadi lebih berbahaya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa mengecek tanda vital yang ada di tubuh kita, yaitu ada otak, ada jantung, ada paru-paru. Dengan cara kita pastikan kalau jantung itu berfungsi dengan baik, berdetak dengan baik. Nah, kalau paru-paru kita bisa pastikan dengan pernafasan yang berjalan dengan baik juga. Nah, untuk otak sendiri kita bisa pastikan dengan cara apakah si korban tersebut merespon ketika kita panggil, atau kita lakukan rangsangan kecil dengan cara menyubitnya secara perlahan saja. Apakah dia merasakan ada sentuhan di sana, atau dia merespon atau tidak ketika kita lakukan rangsangan tadi. Nah, untuk yang terakhir, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau berlanjut dari shock tadi, kita bisa membawanya atau bisa kita merujuknya ke fasilitas kesehatan terdekat, seperti itu.
Ya itulah tadi teman-teman materi tentang P3M atau biasa kita kenal dengan P3K, sedikit ya, kurang lebihnya mungkin banyak juga kekeliruan atau beberapa yang masih harus kita benahi. Mohon maaf karena kita juga bukan ahlinya seperti itu, tapi seenggaknya kita udah belajar dasar-dasarnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan terus, teman-teman tetap berhati-hati karena kita masih di masa pandemi seperti sekarang ini. Untuk ayah bunda di rumah juga semangat menemani anak-anak atau teman-teman kecil kita di rumah. Semoga orang tua, ayah bunda juga bisa selalu diberi kesehatan dan diberikan keselamatan, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, cukup sekian dari kami tim SAS Sekolah Alam Bintaro. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Gifarab Sanjani mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.